Halo sahabat, berjumpa lagi dengan kami MJI Property Indonesia. Hari ini kita akan share lagi kepada Anda. Ada pertanyaan dari netizen, dari subscriber kita, sahabat seperti Bang, bagaimana memulai suatu proyek? Kami kebetulan punya lahan. Nah, kebetulan yang bertanya ini sahabat kita dari Sulawesi, sahabat properti. Beliau kebetulan punya lahan 3 hektar kurang lebih, tapi bingung memulai bisnis properti dari mana. Nah, ini yang akan kita bahas, sahabat properti. Kalau lahan sudah ada, lahan sudah ada, modal tanah ada, tanah ada, duit ada, modal, ini mudah, sahabat properti. Oke, kita mulai. Oke, ikuti terus ya video berikut ini. Kita share video ini kepada Anda. Oke, seperti kita lanjut ya. Dimulai dari manakah bisnis properti itu? Yuk kita bahas, sahabat properti. Oke. Nah, properti khususnya pemula, tip pemula pengembang perumahan. Ini video ini khusus untuk Anda pemula ya. Kalau Anda sudah punya lahan seperti ini, lahan atau tanah untuk lokasi perumahan seperti ini, nah, apa selanjutnya yang harus Anda kerjakan, yang harus Anda lakukan? Pertama, cek lokasi ke dinas tata ruang kota Anda untuk memastikan bahwa lokasi tanah tersebut berada di zona yang tepat seperti zona pemukiman dan perumahan. Ini yang penting, sahabat. Artinya begini, ada banyak zona-zona di pemukiman perumahan itu, tidak sebuah lokasi yang cocok dijadikan tempat perumahan, bukan cocok ya, yang ada perizinannya. Jadi dalam suatu wilayah tata ruang kota wilayah itu ada namanya zona pertanian, zona pertanian perkebunan, zona pemerintahan, atau zona bisnis, zona pemukiman dan perumahan. Zona itu zona yang telah diatur-atur oleh pemerintahan bahwa wilayah khusus ini itu zona pertanian, zona perbisnisan, zona yang ada di sana itu zona untuk pemukiman dan perumahan. Nah, yang akan kita bahas, kalau kebetulan lokasi Anda yang berada di daerah lokasi sini ini berada di luar lokasi zona pemukiman dan perumahan, maka ada kemungkinan besar bahwa lokasi tersebut akan bisa dikeluarkan izinnya. Itu persoalannya, sahabat properti ya. Jadi kalau ternyata zonanya zona untuk pusat pemerintahan atau pusat bisnis, maka izinnya tidak akan dikeluarkan oleh Pemda setempat. Artinya sia-sia aja walaupun tanah Anda cocok untuk jadikan pemukiman dan perumahan. Mungkin ya izinnya tidak akan keluar karena zonanya berbeda. Oke? Nah, itu yang penting. Selanjutnya adalah kalau zonanya sudah oke, lakukan pembersihan lahan, penguatan lahan, serta buat kaplingan. Nah, ini yang penting, sahabat properti. Jadi kalau zonanya sudah benar sesuai daerah pemukiman dan perumahan, maka kerjaan Anda selanjutnya adalah lakukan pembersihan lahan yang ada sekarang yang semak belukar ini. Harus Anda lakukan pembersihan, sahabat properti, supaya orang tahu, calon customer Anda tahu bahwa di sana akan dilakukan akan ada proyek perumahan. Ini itu juga kita akan tester pasar, market pasarnya seperti apa nanti ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah lahan tanah mentah diolah menjadi tanah jadi. Nah, ini lokasi perumahan ini seperti yang semula tanahnya mentah akan kita jadikan lokasi seperti ini. Nah, seperti ini maksudnya seperti apa? Seperti adanya lokasi kapling-kaplingan, jalan lingkungan, fasilitas sosial. Itulah pekerjaan kita sebagai pengembang sebenarnya. Nah, untuk bisa mewujudkan itu Anda perlukan gambar-gambar bestek, sahabat properti. Oke, gambar-gambar desain yang perlu dipersiapkan adalah pradesain set plan, gambar rencana bestek lengkap mulai dari dinas sampai gambar bestek serta gambar 3 dimensi. Gambar site plan seperti ini, gambar gambar rencana rumah yang akan kita bangun. Kebanyakan sahabat properti, orang developer pemula itu kadang-kadang tidak mempunyai gambar seperti ini. Ini akan membahayakan, sahabat properti, karena dia main analisa saja, main contoh proyek orang, lalu di compare ke proyek mereka. Nah, ini berbahaya karena berdasarkan gambar inilah kita akan tahu, beranalisa berapa budget, berapa
modal yang harus kita keluarkan dan apa yang harus kita kerjakan. Nah, dasarnya pekerjaan itu adalah dari gambar ini, sahabat properti ya, dari gambar ini. Jadi jangan diabaikan gambar desain. Jadi diperlukan gambar perencana set plan. Nah, untuk bisa mencari gambar perencana set plan, Anda perlu konsultasi ke arsitek atau ke konsultan perencana. Ya, keluarkan modal sedikit nggak apa-apa, sahabat properti. Kebanyakan kadang-kadang developer pemula tidak mau mengeluarkan modal untuk desain-desain seperti ini, padahal ini sangat penting. Dengan desain seperti ini Anda akan tahu budgetnya seperti apa, desainnya akan keluar, outputnya seperti apa, inputnya seperti apa, pradesain seperti apa, sehingga Anda walaupun rumah tanahnya masih semak belukar begini, karena udah ada desain seperti ini bagus seperti ini, udah bisa melihat market pasar, udah bisa bikin brosur jualan. Kita akan melihat market pasar. Kita ini mau jualan, sahabat properti, kita harus punya modal besar. Karena ini proyek besar, untungnya juga besar, resiko juga besar, semuanya juga besar, sahabat properti. Tentu butuh modal yang besar dan nyali yang besar. Oke, kalau Anda jadi pebisnis properti ya seperti itu, sahabat properti. Oke, nah kedua adalah buat rencana anggaran biaya global. Nah, karena kita mau buat suatu proyek pembangunan perumahan, tentu saja ada biaya-biaya. Nah, apa saja biaya yang diperlukan? Ada 4 komponen biaya yang penting di properti. Pertama, biaya tanah, pembelian tanah, pembersihan lahan tanah, serta pecah sertifikat sebanyak ini nggak ada. Nah, ini biaya-biaya. Karena kalau untuk buat RAB sekarang macam, kami sudah membuatkan video kami sebelumnya. Anda bisa cari saja rencana anggaran biaya perumahan untuk proyek perumahan itu ada. Oke, nah biaya-biaya ini dasarnya dari mana, sobat sahabat properti? Inilah makanya perlu kita membuat desain seperti ini, desain tanah. Karena ada desainnya, unitnya berapa, kaplingannya seperti apa. Berdasarkan desain inilah maka keluar rencana anggaran biayanya, RAB-nya. Ini berhubungan dengan konstruksi ya. Oke. Nah, selanjutnya biaya pembelian tanah, harga pembelian tanah, harga tanah dasar Anda berapa, apa-apa saja sih yang diperlukan untuk pembersihan tanah. Nah, biaya tanah itu apa tuh? Pembersihan lahan, pembersihan seperti ini, bawa alat berat, bikin jalan lingkungan seperti ini diperlukan untuk pembersihan lahan, sahabat properti. Ini yang berhubungan dengan biaya tanah ya, pembersihan lahan. Nah, tanah, pecah sertifikat sebanyak unit yang ada. Nah, ini yang penting. Untuk bisa akad kredit sekarang, sahabat properti, diperlukan sertifikat tidak bisa lagi dalam bentuk induk ya, dalam bentuk global, harus dalam bentuk SHGB, sertifikat hak guna bangun yang setelah dipecah sebanyak unitnya ada. Jadi kalau unit ada 100 unit, jadi pecah sebanyak 100 unit, 200 unit dipecah sebanyak 200 unit. Oke bang, bisa nggak tidak sertifikatnya induk tapi masih SHGB? Bisa saja, atas nama PT, dipecahnya sedikit-sedikit, misalnya 5 unit, boleh. Tapi ribet, sahabat properti, juga biayanya besar. Jadi kalau Anda punya biaya yang agak lumayan, budgetnya agak besar, ya sudah pecah sebanyak unit yang ada. Oke. Terus ada biaya perencanaan, desain set plan, dan desain gambar bestek dan gambar 3 dimensi. Nah, ini biaya-biaya perencanaan, sahabat properti, ini penting ya. Seperti saya bilang, kita sebagai seorang developer perlu mengeluarkan budget ekstra. Memang harus ada biaya perencanaan, sahabat properti, itu nggak banyak, paling 10-15 juta. Tapi Anda fresh, kita benar-benar ready sebagai seorang pebisnis properti, karena sudah jelas hasilnya seperti apa, desainnya seperti apa, anggaran biayanya seperti apa. Karena sekarang itu tidak bisa sembarangan, sahabat properti, karena kalau Anda membuat satu perencanaan perumahan, desainnya asal-asalan, bisa di kerjasama dengan perbankan ditolak, atau izinnya tidak dikeluarkan dari perbankan. Karena sekarang udah ada sertifikasi keahlian SKA atau SKT lengkap. Tentu ada biaya perizinan legalitas, ini penting, sahabat properti. Ada biaya perizinan yang perlu Anda tahu. Nah, biaya perizinan legalitas tergantung lokasi, daerah, kabupaten, kota berbeda-beda. Setiap provinsi juga berbeda-beda. Ada aturan-aturan tertentu. Misalnya lokasi luasnya berapa, letaknya di mana, seperti apa. Nah, itu juga mempengaruhi biaya perizinan dan legalitas tadi, sahabat properti. Kalau menurut pengalaman kami, biaya perizinan legalitas ini kalau
1 sampai 2 hektar itu nggak banyak, paling paling tinggi sekitar 60 jutaan lah sahabat properti ya. Nah, 4 adalah biaya pembangunan dan konstruksi. Nah, ini yang penting, biaya pembangunan konstruksi. Nah, biaya pembangunan konstruksi ini berhubungan dengan misalnya yang berhubungan tadi bikin rumah, bikin gerbang. Ini biaya yang berhubungan dengan konstruksi. Oke? Nah, kira-kira itu ya sahabat properti. Kalau ada pertanyaan, di komen saja, kami akan jawab pertanyaan Anda. Dan kalau Anda punya lahan, ada ragu untuk memulai, kabari kami akan bantu Anda untuk menghitung dan mendesain. Dan kalau Anda punya uang sebagai Anda bisa beli properti, Anda tidak mau ribet, oke? Sebagai investor, kerjasama dengan kami, dan kami punya tim dan ahli di bidang itu. Oke sahabat properti, sampai jumpa, salam properti.